Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Mandua Kabupaten Gorontalo. Sekolah ini didirikan dengan landasan nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman utama dalam setiap kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri siswa. Berikut adalah sedikit sejarah berdirinya sekolah ini. Letak Mandua Kabupaten Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo, terletak di Jalan Abdul Ghani Habibie. Lokasi ini berada di pusat kecamatan, yakni Kecamatan Tabongo, sehingga memudahkan madrasah untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, juga berdekatan dengan Kecamatan Batu Daa, Kecamatan Dungalio, dan Kecamatan Bogomeme yang terbilang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Gorontalo. Mandua Kabupaten Gorontalo berdampingan dengan MTS Negeri 2 Kabupaten Gorontalo dan SMP Negeri 2 Gorontalo. Letak ini menjadikan Mandua Kabupaten Gorontalo berada dalam lingkungan masyarakat yang cukup aman. Setelah mengetahui sejarah berdirinya, sekolah ini memiliki berbagai fasilitas yang lengkap dan memadai untuk menunjang semua kegiatan belajar mengajar. Salah satu fasilitas utamanya adalah ruang perpustakaan yang dirancang dengan nyaman dan luas. Di dalam perpustakaan ini tersedia berbagai macam koleksi buku, mulai dari buku pelajaran, buku referensi, buku pengetahuan umum, sampai buku-buku keislaman dan sastra. Selain itu juga ada majalah, koran, dan berbagai sumber informasi lainnya yang bisa digunakan oleh siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Perpustakaan ini menjadi tempat yang sangat baik untuk mencari ilmu, menambah wawasan, dan mengembangkan minat baca kita semua. Selain fasilitas perpustakaan yang lengkap, sekolah ini juga memiliki berbagai tempat dan ruangan yang berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah ruang PTSP yang menjadi tempat pelayanan dan pengurusan berbagai keperluan resmi warga sekolah. Disinilah saya ditempatkan untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Saya bertugas di bagian tata usaha atau administrasi sekolah, yang dimana pada video kali ini saya sedang mengerjakan berbagai pekerjaan. Salah satunya adalah mendata siswa. Saya mengumpulkan dan mencatat data-data siswa dengan teliti, menyusunnya dengan rapi, serta mengelola semua dokumen dan informasi penting sekolah agar teratur dan mudah dicari kapan saja. Bagian ini berperan sangat penting karena disinilah semua kebutuhan resmi dan pengelolaan informasi sekolah diurus dengan baik. Selanjutnya, sebagai upaya memahami lebih mendalam mengenai tugas, fungsi, dan peran masing-masing bidang di lingkungan sekolah, saya telah melakukan wawancara dengan para wakasek yang menangani berbagai urusan. Berikut adalah hasil wawancara tersebut. Baik, terima kasih. Jadi layanan konseling di luar jam pembelajaran ya. Jadi konseling ini memang dilaksanakan di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran itu ada guru BK yang dijadwalkan untuk masuk di masing-masing kelas menyampaikan materi terkait dengan konseling. Kalau di luar pembelajaran itu lebih banyak ya, karena memang BK itu lebih banyak di luar pembelajaran daripada dalam pembelajaran. Di antaranya adalah pertama layanan home visit atau kunjungan ke rumah siswa bagi siswa yang dianggap membutuhkan kunjungan. Contohnya misalkan siswa yang mungkin tidak sering hadir atau siswa yang ada hal-hal tertentu yang perlu dikunjungi. Kemudian layanan berikut adalah di dalam ruangan terkait dengan misalkan ada siswa-siswa yang butuh bimbingan atau dalam tanda kutip ada masalah tertentu yang harus diselesaikan, maka itu diselesaikan di luar pembelajaran. Kemudian yang lain adalah bimbingan ketika siswa akan masuk perguruan tinggi. Itu namanya bimbingan belajar masuk perguruan tinggi. Itu bagi siswa yang nanti akan melanjutkan ke
jenjang berikutnya perguruan tinggi. Dan juga bimbingan-bimbingan lain yang sifatnya kondisional, tergantung nanti kebutuhan ataupun tanda kutip masalah kasus yang masuk di kesiswaan di bimbingan konseling. Selanjutnya bagaimana layanan ekstrakurikuler? Layanan ekstrakurikuler. Jadi layanan ekstrakurikuler adalah bimbingan siswa di luar jam pembelajaran atau ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler di Mandua itu dilaksanakan setiap hari di luar jam pembelajaran, baik itu ekstrakurikuler keagamaan, olahraga, seni maupun vokasi, dan itu dilaksanakan setiap hari di luar jam pembelajaran. Selanjutnya bagaimana pembinaan prestasi unggulan? Prestasi program unggulan. Jadi program unggulan di Mandua itu selain akademik dan akademik itu adalah program keagamaan sesuai dengan SK Dirjen Pendis. Jadi program keagamaan di Mandua itu dilaksanakan di luar aktivitas madrasah. Jadi mereka pulang dari sekolah jam 3:30 itu sampai dengan besok paginya itu ada layanan keasramaan. Artinya mereka diberikan program-program unggulan dalam bentuk ada tahfizul Quran, ada program pembinaan baca tulisan Quran, dan juga hal lain terkait dengan keagamaan. Ada bahasa Arab, ada bacaan kitab kuning dan seterusnya. Dan itu dilaksanakan di luar jam pembelajaran dan dikhususkan bagi siswa-siswa yang berasrama di program keagamaan di asrama Mandua Kabupaten Mandua. Dan itu ada pembimbing khusus yang membimbing di program itu. Selanjutnya seperti apa pelacakan alumni? Pelacakan alumni? Iya. Baik, jadi alumni itu memang setiap tahun itu kan ada, setelah mereka lulus ada masuk di daftar alumni, kan, daftar alumni. Di samping itu juga nanti biasanya orang menyebarkan angket atau kuesioner alumni yang itu mengajak kepada mereka dan seperti apa perkembangan mereka sekarang. Di samping juga ada temu alumni, ada reuni dan seterusnya dalam rangka untuk melacakkan. Pilihan terus belum pakai kegiatan di madrasah itu nanti kesempatan di mana ya? jadi dari pusat komunikasinya Surat mahasiswa. kalau dia tetap mengobrol lagi Iya. sesuai dengan kegiatan yang ada di madrasah. jadwal pelajaran Dia jadwalnya itu
semester, ulangan kenaikan kelas atau ulangan akhir semester? Kalau biaya itu sekarang tidak ada tengah semester asesmen. Kalau itu kan asesmen ya, asesmen itu sudah tidak ada tengah semester, kemudian asesmen akhir. Tapi asesmen akhirnya itu dia tidak terjadwal. Hanya jadwalnya itu sesuai kalender. Misalnya untuk semester ini itu kan asesmen akhir itu dimulai tanggal 25 Mei. Itu kalender. Tapi dia tidak terjadwal. Hanya untuk mata pelajaran tanggal itu mulai tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni itu harus asesmen. Karena setelah itu tidak ada lagi asesmen. Dan selanjutnya jalan kegiatan untuk melanjutkan sekolah. Kalau keberadaan awal tujuan pembelajaran dan menunjukkan ada sejauh mana Ada. Karena memang semua mengajar harus ada itu dulu. Jadi kapan dibuat ya pada saat libur semester itu terima itu bukan itu pas masuk Excel udah. selanjutnya kalau untuk laporan hasil belajar itu bagaimana? Melalui ini rapor digital. Demo sekarang rapor digital madrasah. Untuk pelaporan berdasarkan hasil. Kemudian untuk catatan perkembangan belajar peserta di Bogor seperti apa? Di tentang perkembangan belajar itu kan dari masing-masing guru itu kan ada ya. Dari awal itu memang sudah ada asesmen awal. Setelah ada asesmen awal kan nanti ada proses. Setelah proses, pada kan ada asesmen lagi itu. Nah nanti dari hasil asesmen itu kita kan bisa lihat bagaimana perkembangan belajar tersebut. Nah dari hasil itu, jadi guru masing-masing guru itu sudah bisa apa namanya mendesain kira-kira bagaimana proses selanjutnya berbeda dan masing-masing guru itu kan beda karakter jadi dari situ dari proses awal kemudian setelah proses kemudian asesmen kembali itu dilihat bagaimana perubahan perkembangan belajar. Keberadaan peraturan akademik peraturan gimana ya? Jadi setiap buku itu dia punya kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran itu 2 kali setiap jam pelajaran itu dilakukan. Nah di sini ada yang 3 jam, ada yang 2 jam. Kalau dari tidak ada, jadi ada 24 menit, ada 3 jam. Itu pengaturan juga berdasarkan struktur kurikulum yang berlaku oleh PMK baru ditulis. Selanjutnya untuk kebutuhan hidup belajar.
di saat harus misalnya harus prioritas mana yang memang harus dikonsolidasi dan tidak kemudian pelajaran itu sekarang Jadi untuk perpustakaan itu saat ini digunakan untuk proses KBM. Jadi kalau ada apa namanya sumber yang mereka atau murid butuhkan seperti untuk materi ajar, bahan buku-buku itu mereka direkomendasikan ke perpustakaan. Yang kedua, jikalau ada murid ya, atau maaf, jikalau ada guru yang berhalangan masuk ke kelas, jadi diarahkan murid itu ke dalam perpustakaan untuk belajar mandiri. Kemudian untuk perpustakaan juga itu kita sudah memiliki perpustakaan digital. Jadi mereka ketika meminjam atau mengembalikan buku itu sudah berbasis digital. Daya tampung perpustakaan itu kurang lebih ada 50 orang bisa masuk ke situ, bisa belajar di situ. Fasilitasnya ada TV, ada komputer, kemudian ada AC dan lemari buku dan fasilitas lain yang menunjang proses pembelajaran di dalam perpustakaan. Kemudian ada kelengkapan bahan pustaka atau buku, apakah sudah terpenuhi semua? Iya, kalau tahun kemarin itu kami sementara mengusulkan untuk penyesuaian buku ajar atau modul ajar yang bersesuaian dengan kurikulum saat ini, baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum berbasis cinta yang di Kemenak, khususnya mata pelajaran agama. Cuma untuk mengantisipasinya itu sebelum pengadaan buku sesuai kurikulum itu di perpustakaan juga sudah ada beberapa materi ajar yang berbasis berbasis digital. Jadi mereka download melalui website resmi. Jadi sambil menunggu yang fisiknya itu sudah ada buku digitalnya. Jadi para guru-guru yang membutuhkan itu bisa ke perpustakaan, bisa mendownload ataupun bisa meminta langsung kepada petugas perpustakaan terkait buku digital tersebut. Kemudian yang terakhir Pak, proses layanan sirkulasi di perpustakaan. Iya. Iya, jadi untuk pelayanan di perpustakaan, terutama untuk murid dan guru. Jadi kalau murid itu mereka punya kartu perpus. Itu sudah terintegrasi dengan kartu siswa. Jadi di kartu siswa itu ada barcode. Nanti ketika mereka masuk ke perpustakaan, mereka scan barcode itu, dan itu akan terbaca apakah mereka ada pinjaman buku atau tidak. Jika tidak, maka tidak ada tagihan untuk pengembalian. Tapi jika ada, itu akan terbaca, mereka akan sudah lewat batas peminjaman atau belum. Yang kedua, di situ akan terbaca juga berapa kali mereka mengunjungi perpustakaan, dan akan dicatat keperluan mereka untuk apa masuk ke perpustakaan. Begitu juga
juga ketika mereka mengembalikan buku, mereka juga harus menunjukkan kartu mereka, akan di-scan dan akan dicatat oleh operator di dalam aplikasi tersebut untuk pengembalian buku. Selain berinteraksi dengan pihak sekolah dan melaksanakan tugas di bagian administrasi, saya juga berkesempatan terlibat dalam kegiatan operasional sekolah. Salah satunya adalah mengawas pelaksanaan ujian bagi siswa-siswa baru yang akan melanjutkan pendidikannya di Sekolah MAN 2 Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini merupakan rangkaian ujian seleksi penerimaan siswa baru yang bertujuan untuk menentukan kelayakan mereka melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Pelaksanaan ujian ini berjalan dengan tertib, teratur, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga membuat banner berisi tata tertib sekolah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai acuan dan pengingat bagi seluruh warga sekolah. Demikian laporan dan gambaran mengenai pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di Sekolah MAN 2 Kabupaten Gorontalo ini. Selama pelaksanaan, saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta pelajaran berharga yang tidak ternilai harganya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pimpinan, guru, staf, dan seluruh warga sekolah yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta bantuan selama saya melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang telah saya peroleh dapat menjadi bekal yang berguna untuk masa depan saya. Semoga Sekolah MAN 2 Kabupaten Gorontalo ini semakin maju, berkembang, dan menjadi lembaga pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.